Salam Sang Raja. Bab 56. Episode 7. Bala Bantuan. Ekspresi wajah Fei berubah. Dia melompat ke bukit yang lebih tinggi dan melirik. Jauh di cakrawala tempat langit biru dan dataran hijau bertemu, banyak bendera perak memanjang muncul. Bendera berkibar ditiup angin dan tampak seperti naga perak terbang. Kemudian, tanah mulai bergetar dan banyak kavaleri lapis baja perak menerjang ke arah Chambord seperti gelombang pasang besar. Dari apa yang bisa aku lihat dan rasakan, tampaknya ada setidaknya 600 kavaleri dalam formasi ini. Apakah mereka membantu dari Kekaisaran Zenith atau bala bantuan ksatria bertopeng perak? Fei mengamati dengan cermat. Dia dengan cepat menemukan bahwa kavaleri lapis baja perak yang tiba-tiba muncul tidak memperlambat serangan mereka sama sekali ketika mereka melihat musuh yang dikalahkan, tetapi memulai pembantaian tanpa ampun di bawah suara trompet keras. Dimanapun tapal kuda besi terinjak, darah dan daging terbang ke udara. Bilah dan tombak menembus musuh, itu seperti membiarkan harimau yang lapar ke dalam kandang domba. 1000 musuh berteriak dan merintih, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, itu adalah pertempuran satu sisi. Fiuh, hebat, sepertinya mereka adalah bantuan yang dikirim dari Kekaisaran Zenith. Fei sedikit lega. Dia memikirkan sesuatu dan melompat dari bukit. Dia kembali ke tenda penyihir misterius dan terkejut mengetahui bahwa ada beberapa tanda bekas usaha untuk melepaskan ikatan. Jelas bahwa penyihir bintang 4 telah bangun dan mencoba untuk memutus tali. Sayangnya, ia sama sekali tidak berhasil, metode ikatan yang memuakkan Fei terbukti bermanfaat. Penyihir itu hancur lebur, dan darahnya menodai tanah. Sepertinya tongkat kayu bergerak ketika penyihir itu berusaha untuk melepaskan diri, jadi dia pingsan lagi karena rasa sakit yang tak tertahankan. Fei mengangkat penyihir yang pingsan itu dari tanah dan berjalan menuju tenda hitam yang runtuh tempat ksatria bertopeng perak berada. Fei menyatukan penyihir dengan mayat ksatria bertopeng perak, lalu dia memotong sepotong besar kain dari tenda dengan storm sabre. Dia membungkus penyihir dan mayat itu menjadi satu paket besar dan meletakkannya di sampingnya. Setelah melakukan itu, dia berdiri di dataran dan melihat bantuan yang dikirim dari Kekaisaran Zenith. Pada saat itu, kavaleri dengan baju zirah mereka yang berkilau masih berputar dan menyerang untuk menghabisi musuh yang tersisa. Sekitar 20 kavaleri berpisah dan menyerang ke arah Fei. Fei hendak menanyakan sesuatu kepada mereka, tetapi dia melihat bahwa kavaleri tidak melambat ketika mereka melihatnya, sebaliknya, mereka tertawa ketika mereka mempercepat kudanya dan berteriak dengan arogan. Tombak di tangan mereka terangkat dan bersinar dengan cahaya mematikan di cahaya bawah matahari. Ujung tombak mereka masih meneteskan darah musuh dan mereka sekarang diarahkan ke Fei. Sial, apakah para tolol ini mengira aku salah satu musuh yang kalah? Fei tercengang. Saat dia hendak berteriak dan menjelaskan dirinya sendiri, kesatria berbaju besi mewah yang memimpin serangan tiba-tiba tertawa ketika dia membalikkan tubuhnya dan melemparkan tombaknya ke Fei menggunakan momentum kuda-kudanya. Tombak sepanjang 2 yard mendesis saat merobek udara dan mengarah ke Fei secara langsung. Ting! Ekspresi Fei berubah dingin. Dia mengangkat lengan kirinya dan Azure Spiket Shield dengan ringan mengetuk tombak, tombak yang ganas itu diarahkan kembali ke langit. Fei merasa bahwa kesatria yang melemparkan tombak itu bahkan bukan seorang prajurit bintang 1. Level serangan yang dia keluarkan sama sekali tidak mengancam barbarian level 12. Kamu berani melawan. Pergi menghentaknya menjadi daging. Ksatria bersenjata mewah itu tidak menyangka bahwa serangannya yang paling akurat akan dengan mudah ditangani oleh musuh yang dikalahkan yang berlumuran darah. Setelah beberapa saat terkejut, dia merasakan prestise tertantang. Ting! Dia marah saat dia mengeluarkan pedangnya dari pinggangnya dan berteriak saat dia mengarahkan pedang ke Fei. Dia dan selusin kavaleri di belakangnya menendang kuda mereka dengan taji di sepatu bot besi mereka. Kuda-kuda merasakan sakit dan tiba-tiba mempercepat dan bergegas menuju Fei dengan agresif. Mereka ingin mengirim musuh di depan mereka ke udara. Tunggu, berhenti. Aku dari Chambord, aku bukan musuh. Fei tidak punya cara selain berteriak dan menjelaskan dirinya sendiri. Siapa yang tahu bahwa ksatria bersenjata mewah yang memimpin serangan tidak mengendalikan kuda untuk melambat setelah dia mendengar teriakan Fei.
Dia menundukkan kepalanya dan mempercepat kudanya. Kavaleri di belakangnya melakukan hal yang sama, mereka semua bersemangat dan mengejek senyum di wajah mereka, dan cara mereka memandang Fei tidak berbeda dengan menatap orang idiot dan orang mati. Sial, ini tidak benar. Bajingan ini ingin membunuhku dengan sengaja. Hati Fei sedikit tenggelam saat dia mencium bau amis. Setelah melihat senyum mengejek di wajah ksatria dan kavaleri, Fei tahu bahwa kata-kata tidak akan menyelesaikan masalah. Dia mencibir saat dia menempatkan Azure Spiket Shield ke bahunya dan menabrak langsung dan agresif ke ksatria dan kavaleri bantuan. Anak-anak, mari kita lihat siapa yang lebih tangguh. Provokasi mereka membuat marah Fei. Dengan cepat, satu pria dan 14 kuda saling bertabrakan. Boom, 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 boom. Serangkaian suara teredam keras terdengar seolah-olah mereka menabrak dinding pertahanan yang sangat keras. Dipenuhi rasa tidak percaya, mereka terhempas dari kuda mereka dan jatuh ke tanah dengan mengerikan dan tidak bisa berhenti berteriak dan menjerit. Ksatria bersenjata mewah lebih buruk ketika ia berubah menjadi seperti bola sepak dan terus berguling-guling di tanah. Baju besinya yang mewah berlumuran darah dan tanah, helmnya hilang dan wajahnya begitu kotor sehingga dia tampak seperti pengemis tunawisma yang tidak mandi selama bertahun-tahun. Selusin kuda terlempar ke tanah dan berusaha untuk bangkit kembali. Fei berbalik dan berdiri diam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya mencibir ke arah ksatria dan kavaleri yang sedang berusaha untuk bangun. Ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. Rasanya seperti seekor naga sedang menatap sepasang anjing yang berani menantangnya. Itu membuat ksatria dan kavaleri merasa sangat kesal. Kamu, ksatria tersebut mengarahkan jarinya ke Fei. Kamu bajingan yang bodoh, beraninya kamu menyerang para ksatria Kekaisaran Zenith. Ah, kamu pasti mati. Aku akan membunuhmu. Meskipun dia berteriak dengan arogan dan ganas, tidak ada dari mereka yang berani menyerang Fei. Tindakannya yang dominan secara berturut-turut menjatuhkan lebih dari selusin kuda dengan sangat kuat hampir membuat mereka kencing di celana. Fei tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu babi bodoh? Kamu menembak tombakmu padaku dan ingin menginjakku menjadi daging karena kamu punya lebih banyak orang. Jika aku tidak membela diri, haruskah aku berdiri di sini diam dan membiarkanmu membunuhku? Jadi masuk akal bagimu untuk membunuhku, tetapi jika aku tidak memblokirmu maka aku sudah mati. Sikap yang kacau dan kinerja yang buruk dari bala bantuan ini tiba-tiba menghapus semua minat Fei terhadap bantuan dari Kekaisaran Zenith. Dia mengambil buntelan yang berisi penyihir dan mayat ksatria bertopeng perak dan berjalan kembali ke kastil Chambord tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan pergi. Jika kamu berani, bajingan. Meskipun ksatria bersenjata mewah itu sangat ketakutan, dia tidak menutup mulutnya. Setelah melihat lawan mundur, keberaniannya dihidupkan kembali dan dia menunjuk Fei dan mengutuk dan memprovokasi dia. Fei berhenti dan berbalik, ekspresinya sedingin Arktik. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan membunuhmu. Pada saat itu, Fei benar-benar memiliki niat membunuh. Karena mereka adalah bantuan yang dikirim dari kekaisaran induknya, Zenith, Fei tidak ingin membuat keributan besar dengan ksatria bodoh ini. Tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan kembali memprovokasi dia lagi. Setelah Fei mengatakan itu, Storm Saber memancarkan cahaya kemasan. Jika ksatria itu mengatakan sesuatu yang lebih, dia akan menunjukkan kepada mereka neraka. Tiba-tiba, sensasi berdarah dan membunuh yang meluap keluar dengan keras dari tubuh Fei. Termasuk pembunuhan terus-menerus di dunia Diablo dan dunia nyata, tidak ada yang tahu berapa banyak monster, setan, dan musuh yang mati di bawah pedang Fei. Fei benar-benar menginjak gundukan mayat dan lautan darah selama beberapa hari terakhir. Sensasi pembunuh telah mengembun di tubuhnya, dan itu hampir menjadi zat yang nyata. Sekarang, benda itu melayang ke langit dan setajam pisau saat membongkar keberanian dan semangat lawan. Kavaleri menutup mulut mereka dengan ketakutan, ksatria terkemuka yang paling sombong dari kelompok itu menjadi bisu. Keringat dingin menetes ke dahinya ketika dia merasakan ancaman kematian di mata dingin lawannya, dia merasa seperti berada di lemari es. Dia tahu apa yang dikatakan Fei bukan hanya ancaman, dia tidak ragu bahwa jika dia mengatakan sesuatu lagi, dia pasti akan dibunuh. Oh, pengecut.
Fei bersumpah dan mencibir. Dia berjalan kembali ke Chambord dengan paket besar di tangannya. Dia tahu bahwa semua orang di tembok pertahanan telah melihat kematiannya yang palsu. Dia tidak bisa membayangkan betapa sedih dan khawatir semua orang, terutama Angela dan Brooke. Dia tahu bahwa jika pasti akan berada dalam kekacauan, jadi Fei harus bergegas kembali untuk menenangkan semua orang. Bersambung.